Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan runutan cerita sebenarnya bersama saya Cahya Sari. Pemirsa, baru beberapa waktu lalu, tepatnya 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Gugatan diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah gabungan serikat pekerja lainnya. Adapun dari sekitar 70 pasal yang digugat, MK hanya mengabulkan 21 pasal. Pasal-pasal tersebut mencakup aturan mengenai pengupahan, tenaga kerja asing, pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, atau pekerja kontrak hingga pesangon. Apa sih sebenarnya alasan MK mengubah Undang-Undang Cipta Kerja? MK mengubah sebagian aturan Undang-Undang Cipta Kerja karena substansi atau materinya tidak memuat atau tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terus, apa ya poin perubahan Undang-Undang Cipta Kerja paling krusial? Poin pengupahan dianggap yang paling krusial nih pemirsa. Di dalam perubahan pengupahan ini terdapat penambahan 3 hal utama, yaitu komponen hidup layak, Dewan Pengupahan, dan upah minimum sektoral. MK menyatakan tenaga kerja berhak mendapat penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar. Selain itu pemirsa, MK juga memasukkan makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua sebagai unsur upah. Dengan putusan MK, maka penghitungan upah minimum harus menggambarkan komponen hidup yang layak. Contohnya nih, hal yang terkecil bisa aja dinilai dari standar bahan spray yang para pekerja gunakan dimasukkan dalam unsur pengupahan. Wah, bisa naik gaji nggak ya? Ada lagi pemirsa poin lain yang krusial dalam perubahan Undang-Undang Cipta Kerja. Khusus PKWT dipertegas oleh MK tidak melebihi 5 tahun. Sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah, tapi kali ini sudah naik kelas ke level undang-undang. Jadi harusnya wajib dijalankan ya pemirsa. Lalu kemudian poin lainnya adalah pemutusan hubungan kerja. Kini keabsahan PHK baru bisa ditentukan oleh putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Artinya, MK memperketat proses PHK, terutama jika terdapat proses perundingan bipartit. Jika tak mencapai kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, MK menyatakan PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari lembaga berwenang. Selanjutnya, pekerja atau buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan. Pekerja atau buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensasi PHK 25 kali upah nih pemirsa, yang terdiri atas 19 kali ditanggung pemberi kerja dan 6 kali ditanggung pemerintah melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan sendiri diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah. Pembiayaannya bersumber dari pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan dan APBN. MK juga menyatakan DPR dan pemerintah perlu membuat undang-undang ketenagakerjaan baru. MK ingin agar urusan ketenagakerjaan harus dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja nih pemirsa. Hal ini didasari substansi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah berulang kali diuji di MK. Total ada 36 permohonan yang telah diputus oleh MK. Dengan 12 permohonan diantaranya dikabulkan, namun tidak semua norma dalam putusan itu terkandung dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, MK menyebut hal itu memicu tumpang tindih aturan. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir pun kemudian merespons isi putusan MK ini yang meminta dibuatnya Undang-Undang Ketenagakerjaan baru terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Adis mengatakan DPR akan mengkaji hal tersebut bersama pemerintah. Kita akan lihat konteksnya seperti apa dan apa yang harus kita, undang-undang seperti apa yang harus kita golkan. Sejalan apa tidak dengan program pemerintahan yang baru Pak Prabowo Subianto. Jadi ini kita juga harus bicara, bukan hanya di legislatif, kalau terkait dengan undang-undang kan
itu persetujuan antara pemerintah dan DPR. Jadi harus ada pembicaraan dulu antara pemerintah dan DPR, ada kajian-kajian akademis dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Tentu aja pemirsa, keputusan MK ini disambut baik oleh buruh. Keputusan ini digambarkan seperti titik keseimbangan antara semangat investasi dan perlindungan terhadap pekerja. Namun dari kacamata kalangan pengusaha, keputusan ini dianggap menciptakan ketidakpastian bagi iklim investasi. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebut regulasi ketenagakerjaan yang berkali-kali digugat, direvisi, dan memakan waktu bertahun-tahun sehingga menciptakan ketidakpastian. Kemudian dalam hal sistem pengupahan yang dikembalikan sebelum terbit Undang-Undang Cipta Kerja. Apindo mengatakan sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja sudah menciptakan kepastian hukum bahwa penentuan upah minimum berdasarkan data-data independen dari BPS. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di saluran UC TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Cahya Sari pamit undur diri. Sampai jumpa.